Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa di tanah air. Selamat berjumpa lagi dengan Indonesian Channel. Kali ini saya sangat tertarik membahas masalah sekonyong-konyong munculnya lembaga negara yang bernama Dewan Pertimbangan Agung atau disingkat dengan DPA. Satu sangat menarik menurut saya karena DPA ini muncul sekonyong-konyong yang tidak tahu kita di mana sumber hukumnya, di mana pijakannya yang melegalkan terbentuknya Dewan Pertimbangan Agung ini. Dan untuk siapa? Sebetulnya untuk siapa ditujukan sehingga rasanya terburu-buru sekali untuk mewujudkan yang namanya DPA ini. Ini sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar tahun 2002 juga melanggar, tidak ada di situ. Di pasal mana dia sumbernya sehingga DPA ini sejajar dengan presiden. Kalau Undang-Undang Dasar 45 bukan DPA saja yang sejajar presiden, tapi DPR, MA, Mahkamah Agung, dan beberapa lembaga negara lain itu sejajar dengan presiden. Cuman Undang-Undang Dasar 45 itu memutuskan bahwa lembaga tertinggi negara ada di tangan MPR. MPR menjadi lembaga tertinggi negara pada saat Undang-Undang Dasar 45 berlaku. Tapi sekarang yang berlaku Undang-Undang Dasar tahun 2002. Tidak ada di situ satupun ketentuan yang menyatakan Dewan Pertimbangan Agung itu sejajar dengan presiden. Jika dua lembaga negara, yakni presiden dan DPA, itu sejajar, sementara lembaga negara lainnya tidak, semuanya di bawah DPA dan presiden, itu akan jelas-jelas terjadi dualisme kekuasaan. Di satu bagian DPA, di satu bagian presiden. Yang lain apa katanya dua lembaga ini? Ini aneh. Sumber hukum dasar pijakan dari mana? Sehingga lahirnya DPA ini. Kok sekonyong-konyong? Dan peristiwa sekonyong-konyong ini lahir peraturan dan perundang-undangan yang mementingkan dan menguntungkan satu orang, dua orang misalnya. Itu bukan sekarang saja. Tapi ini sudah sejak tahun 2018 awal mengikuti periode kedua Presiden Joko Widodo ini sudah ada peraturan yang sekonyong-konyong yang menguntungkan satu orang. Contohnya, yaitu lahirnya peraturan yang tidak mengharuskan presiden menjadi nonaktif atau cuti selama incumbent, presiden incumbent maksudnya, selama mengikuti calon presiden. Itu sekonyong-konyong yang pertama. Undang-undang itu menguntungkan Jokowi, pasti. Tidak ada yang lain. Karena waktu itu yang incumbent adalah Jokowi. Yang calon presiden incumbent saat itu adalah Jokowi. Tentu peraturan itu akan menguntungkan Jokowi. Setelah itu, sekonyong-konyong lagi,
ada perubahan peraturan yang membolehkan orang yang belum dapat umur menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dirubah sekonyong-konyong aturan itu. Itu menguntungkan anaknya Jokowi. Itu sudah pasti. Setelah itu, dilahirkan lagi peraturan dan perundang-undangan yang menguntungkan salah satu anaknya Jokowi, yaitu si Kaisang. Yang sebetulnya belum memenuhi syarat untuk mengikuti calon gubernur atau calon wakil gubernur, tapi dipaksakan dirubah aturan perundang-undangan itu menjadi si Kaisang ini bisa mengikuti calon gubernur dan wakil gubernur. Itu aneh. Setelah itu, sekarang lagi Jokowi sudah mau berakhir masa jabatan. Namun untuk melanggengkan kekuasaannya, katanya, ini menurut informasi yang beredar ini, bahwa dibentuknya DPA itu adalah agar Pak Jokowi ini menjadi ketua DPA. Itu artinya peraturan dan perundang-undangan itu dilahirkan khusus untuk kepentingan seorang pribadi. Jadi kalau ini di-ACC oleh DPR selaku yang berhak untuk mengetok palu, mensahkan undang-undang tentang lahirnya lembaga negara yang bernama Dewan Pertimbangan Agung ini atau DPA, itu menandakan bahwa ini adalah bentuk perusakan terhadap tatanan ketatanegaraan kita saat ini. Itu merusak peradaban dan ketatanegaraan kita pada saat ini. Itu yang harus dipikirkan oleh para anggota DPR itu. Jadi jangan sampai kalian anggota DPR itu dianggap tolol oleh rakyat ini. Anda seakan-akan menjadikan bangsa ini adalah milik pribadi, sehingga anggota DPR bersama Presiden Republik Indonesia seakan-akan ini milik pribadi yang diatur dengan cara-cara kehendak semau-maunya saudara-saudara. Ini yang harus dicamkan oleh saudara-saudara. Pikirkan itu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video gue sebelumnya kan gue ada bilang tuh, apakah kasus ketua KPU yang baru dinaikin ini beneran murni kasus atau sengaja diatur timingnya dan dinaikin sebagai pengalihan isu. Ternyata sudah mulai bisa ditebak kalau ini kemungkinan beneran untuk pengalihan isu. Kok bisa gitu? Udah pada baca berita belum? Kalau ada pergerakan diam-diam untuk buru-buru ngeberesin RUU Dewan Pertimbangan Presiden yang disingkat jadi One Team Press, terus diganti jadi Dewan Pertimbangan Agung. Sebenarnya kalau misalkan cuman sekedar ganti nama doang sih nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah itu isu yang ada di belakangnya. Isunya itu Dewan Pertimbangan Agung ini mau dinaikin kedudukannya jadi sejajar dengan Presiden. Itu masalahnya. Bahkan kabarnya wajib ketok palu untuk disahkan Kamis minggu ini. Ini apa-apaan? Kalau seandainya posisi Dewan Pertimbangan Agung jadi sejajar dengan Presiden, ngapain ada Pilpres? Tebak-tebakan dan dugaan gua, ini adalah usahanya Jokowi untuk tetap memegang kendali kekuasaan. Karena kabarnya yang bakalan jadi kandidat kuat untuk ketua Dewan Pertimbangan Agungnya ya Jokowi itu sendiri. Dan kalau semua itu benar, ini tuh lucu. Dia kan kayaknya mau ngerubah posisi Dewan Pertimbangan Agung jadi sejajar dengan Presiden. Lah ya terus ngapain dia kelihatan dukung Prabowo jadi Presiden?
kalau endingnya dia juga pengen sama kuatnya dengan Prabowo. Itu kan bisa melahirkan matahari kembar. Malah bisa perang kekuasaan dong itu. Atau apakah mungkin dia emang pengen jadiin Prabowo sebagai bonekanya? Atau dia itu sebenarnya nggak terlalu percaya dengan Prabowo bisa menahkodai Indonesia ini dan dalam tanda kutip sekaligus mengamankan posisi dia. Pokoknya gue pesan ke lu semua, RUU One Team Press ini harus dikawal, plototin kalau perlu. Kalau ternyata isu yang beredar itu benar, masalah DPA yang mau dinaikin sejajar dengan presiden, kita harus tolak. Apa lo?